حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan nawaqidul wudu. Dan kita telah mengambil 4 poin yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan dari keempat tersebut, yang sahih sebagai pembatal wudu berapa, Afif? Apa saja? Segala sesuatu yang keluar dari dubur maupun kubul. Terus kemudian hilangnya akal dengan sebab tidur atau pingsan atau mabuk. Kemudian yang ketiga, makan daging unta. Taib. Ini yang rajih sebagai pembatal wudu yang telah kita ambil. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima, wa massul mar'ati bisyahwah. Dan menyentuh wanita dengan syahwat. Perhatikan ta'liq. Ai idza kana min ghairi ha'il, maksudnya apabila menyentuh tanpa ada penghalang. Dalam artian menyentuh secara langsung kulit dengan kulit. Fahuwa yanqudul wudu, maka itu membatalkan wudu menurut muallif. Liqaulihi ta'ala aw lamastumun nisa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, atau kalian menyentuh para wanita. Lams ini yang menjadi acuan pendapat Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa hadza 'ala al-qaul bi anna al-murada bihi ma dunal jima'. Ini berdasarkan pendapat jika yang dimaksud dengan lamastumun nisa adalah apa-apa yang selain jima'. Dan yang rajih untuk ayat ini, akhwani fillah, aw lamastumun nisa, bahwasanya yang dimaksud dengan lamas yaitu al-jima'. Taib. Sehingga kalau sekedar menyentuh tapi tidak sampai jima' dan juga tidak sampai ada yang keluar, baik itu madhi ataupun yang lainnya dari kubul, maka tidaklah batal wudunya. Wa qayyadahu al-mu'allif bisyahwah li'annahu waradat ahaditsu fiha massun minan nabi sallallahu alaihi wasallam li zaujatihi fis shalah. Dan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala memberikan batasan kalau menyentuh dengan syahwat itu yang membatalkan menurut beliau, dikarenakan datang hadis-hadis yang padanya penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh istrinya padahal beliau dalam kondisi salat. Fadallat ala annal massa bi ghairi syahwatin la yanqudul wudu. Maka ini menunjukkan bahwasanya menyentuh tanpa syahwat tidaklah membatalkan wudu. Apa bukti bahwasanya Nabi pernah menyentuh istrinya padahal beliau sedang salat? Minha hadits Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya hadits Aisyah radhiyallahu anha.
Qalat, beliau mengatakan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlai fi qiblatih. Dulu aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakiku berada di kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Ini menunjukkan sempitnya kamar saat itu. Fa idza sajada ghamazani. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sujud, beliau ghamazani, yaitu menggoyangkanku agar kakinya dilipat. Faqabattu rijlai, maka aku pun melipat kakiku agar Nabi bisa sujud. Wa idza qama basattuhuma, apabila beliau berdiri maka aku pun kemudian menjulurkan kakiku lagi. Jelas hadis ini Nabi ketika salat menyentuh Aisyah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Juga pada kisah yang lain. Sekarang kebalikannya, Aisyah radhiyallahu anha yang menyentuh Nabi, yaitu ketika Nabi sedang salat, Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari di mana gerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tangan beliau menyentuh kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan keduanya sedang posisi tegak. Nabi sujud, kedua telapak kakinya tegak. Ini menunjukkan sekedar menyentuh tidaklah membatalkan wudu. Taib. Adapun qaid atau batasan yang disebutkan oleh Imam Sa'di bisyahwatin, maka ini tidak dibangun di atas dalil yang kuat, akhwan. Taib. Kenapa? Karena datang tafsir dari para salaf aula mastumun nisa, yaitu maksudnya adalah jima'. Berarti yang membatalkan wudu ya jima' itu. Sedangkan sekedar menyentuh wanita baik dengan syahwat ataupun tidak syahwat tidaklah batal wudunya. Cuman kalau dengan syahwat, jika keluar madhi maka jelas batal wudunya dengan sebab keluarnya madhi. Taib. Dan pembahasan kita tentunya ketika menyentuh pada wanita-wanita yang mahramnya atau yang halal baginya. Taib. Adapun kalau yang selain mahramnya, maka jelas di sana ada hukum lain, yaitu keharaman. Walaupun tidak batal wudunya, maka akan tetapi hukumnya haram. Kemudian yang keenam, berarti nomor 5, ini tidak sahih sebagai pembatal wudu. Yang keenam, wa massul farji, dan menyentuh farji. Ai bila hailin aydha, maksudnya menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang, enggak ada lapisan pada tangannya. Enggak ada penghalang antara tangan dengan farjinya. Fahuwa yanqudul wudu, dan ini membatalkan wudu. Li hadithi Busrah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa saja yang menyentuh zakarnya maka berwudulah. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Wa qala Muhammad bin Ismail huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Dan ini adalah riwayat yang paling sahih dalam bab ini, yaitu dalam bab permasalahan masalah wudu dengan sebab menyentuh kemaluan. Wa dzakara Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi Talkhis al-Habir anna al-haditsa sahahu al-a'immah. Dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya hadis ini disahihkan oleh para immah, di antaranya Ahmad wa Ibnu Ma'in wa Daruqutni. Qala wa naqdul wudu'i bimasil farji huwal masyhuru fi madhhabil Malikiyah wasy Syafi'iyah wal Hanabilah.
Dan batalnya wudu dengan sebab menyentuh kemaluan secara langsung. Nah, ini merupakan pendapat yang masyhur pada mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Berarti dari 4 mazhab yang tidak ikut pendapat ini mazhab apa? Mujahid? Hanafiyah. Wal qaulu tsani annahu la yanqud, dan pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya wudunya tidak batal. Wa hadza madhhabul Hanafiyah wa riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Taib menunjukkan Imam Ahmad punya 2 riwayat, satu berpendapat batal, satu berpendapat tidak. Dan pendapat yang pertama yang menyatakan batal itulah yang diikuti oleh banyak pengikut beliau dari kalangan Hanabilah. Qala wastadallu bi hadithi Qais bin Talq an Abi. Nah, mereka berdalil dengan hadis Qais bin Talq an Abi, dari bapaknya. Qala qadimna ala Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tiba menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun faqala ya Nabiyallah ma tara fi masir rajuli dzakarahu ba'da ma yatawadda. Kemudian datanglah seorang laki-laki dan mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seorang laki-laki menyentuh zakarnya setelah berwudu? Mungkin karena gatal atau karena taib hal lain. Faqala hal huwa illa bad'atun minhu aw qala bad'atun minhu bal huwa illa mudghatun minhu aw qala bad'atun minhu. Nah, ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh zakarnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah zakar itu kecuali bagian tubuhnya. Ya. Mudghah ay qit'ah minal lahm, yaitu potongan daging. Itu adalah potongan daging dari tubuhnya. Berarti seperti kita menyentuh tangan, menyentuh kaki, demikian pula hukumnya ketika menyentuh kemaluan. Ini maksudnya. Taib. Ini hadis Talq bin Ali. Ya. Qais bin Talq an Abi, bapaknya sahabinya namanya Talq ibnu Ali radhiyallahu anhu. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hadzal haditsu ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab. Sekarang Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling bagus. Sanadnya akhwan yang diriwayatkan dalam bab ini, maksudnya dalam bab yang menunjukkan tidak batalnya wudu dikarenakan apa? Menyentuh kemaluan. Wa qad talafal muhadditsuna fi sihhatih, dan ulama ahli hadis telah berselisih tentang kesahihannya, dan yang rajih akhwani fillah minimal derajatnya hasan. Minimal derajat hasan. Berarti kedua-duanya sabit. Kedua-duanya sabit. Hadis yang pertama yang didukung juga datang beberapa hadis yang lain akhwan. Man massa farjahu falyatawadda. Siapa saja yang menyentuh farjinya maka wudulah. Di sini man massa dzakarahu, siapa saja yang menyentuh zakarnya maka berwudulah. Taib, hadis Busrah bintu Safwan. Kemudian yang satunya hadis Talq bin Ali. Ini antum perhatikan, kalau hadis Talq bin Ali menyatakan apa? Tidak butuh wudu, dalam artian tidak dituntut untuk berwudu. Kenapa? Karena itu ibarat adalah mudghatun minhu, bagian tubuhmu, daging ada di tubuhmu, sehingga tidak berpengaruh pada batal tidaknya wudu.
Nah, ketika kita telah tahu dua hadis ini, ikhwan, hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan mazhab para ulama dalam masalah ini. Mazhab yang mengatakan wudu batal dengan sebab menyentuh kemaluan, berarti dia telah meninggalkan hadis siapa? Hadis siapa yang ditinggalkan, Ibror? Nah, pendapat pertama berarti telah meninggalkan hadis Talq bin Ali, padahal hadisnya sabit. Kemudian yang menyatakan tidak batal sama sekali, nah, dia mengesampingkan hadis apa? Hadis siapa berarti yang dikesampingkan? Syukran, Busra. Oleh karena itulah butuh jamaah, kan? Butuh mensinkronkan antara kedua hadis ini, dan wallahu taala alam. Nah, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dalam mensinkronkan dua hadis ini itu pendapat yang kuat, yaitu bahwasanya perintah faliyatawadda pada hadis Busrah dibawa pada perintah lil istihbab. Apa maksudnya? Perintah yang menunjukkan sunnah. Paham, Afif? Taib, perintah yang menunjukkan sunnahnya. Ini terkait masalah apa? Menyentuh kemaluan. Wallahu ta'ala alam, yang rajih disunnahkan seorang ketika telah menyentuh kemaluannya, maka seyukyanya untuk berwudu. Taib. Apalagi khilafnya antara batal dan tidak, maka hendaknya dia berwudu. Nah, hendaknya berwudu karena apa? Disunnahkan untuk berwudu. Tapi seandainya suatu saat kondisi apa? Air sedikit, kondisi dingin, taib, maka ketika dia tahu dalam masalah ini ternyata yang rajih tidak sampai tingkatan membatalkan wudu, maka mengapa dia tidak berwudu? Tapi dia telah meninggalkan perintah yang sifatnya mustahab. Paham? Makanya dua hadis ini penting untuk dihafal, ikhwan, yaitu hadis Busrah bintu Safwan dan hadis Talq ibnu Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga tahu dasar dari pendapat para imam dan sebab khilaf di kalangan mereka. Tentunya ketika ada khilaf seperti ini, jalan yang paling selamat ya berwudu, ya kan? Jalan yang paling selamat ketika seorang menyentuh kemaluan tanpa penghalang, maka berwudu. Ini ihtiyatnya. Tapi kalau mau mentahqiq masalah, kita katakan tidak sampai tingkatan membatalkan wudu, tapi perintah Nabi man massa dzakarahu falyatawadda menunjukkan perintah istihbab. Poin yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, wa taghsilul mayyit, dan memandikan mayit. Fahadha riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Fadzalika li'annahu ruwiya 'an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas annahuma kana ya'murani ghasilal mayyit bil wudu. Yang demikian itu dikarenakan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwasanya keduanya dulu memerintahkan orang yang memandikan mayit untuk berwudu. Wa qala Ibnu Umar akhrajahu Abdul Razzaq wa qala Ibnu Abbas lam ajid man akhrajah. Jadi berdasarkan dua athar ini, kalau Ibnu Umar ada dalam Musannaf Abdul Razzaq, sedangkan Ibnu Abbas kita tidak mu'alliq, tidak mendapatkan siapa yang mengeluarkannya. Wa riwayatu tsaniyatu an Ahmad annahu la yajibul wudu qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa huwa sahih. Dan riwayat yang kedua dari Imam Ahmad mengatakan tidak wajib berwudu, berarti apa? Tidak batal wudhunya dengan sebab memandikan mayit. Dan inilah yang sahih sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya kawan. Perhatikan, wa huwa sahih, dan itulah pendapat yang sahih. Kenapa? Li'annal wujuba minasyar'i wa lam yarid fihi hadzal nasun.
li'anna al-wujuba min asy-syar'i wa lam yarid fi hadzal nas. Nah, dikarenakan kewajiban itu datangnya dari syariat dan tidak datang dalam masalah ini satu nas pun yang mengatakan wajibnya wudu. Wala huwa ma'nal mansusi alaih, tidak pula yang semakna dengan nas, walaupun tidak sampai tegas tapi memiliki makna tegas, tidak ada juga. Fabaqiya 'alal asal, maka berarti tetap di atas hukum asal. Yaitu apa hukum asal dalam masalah ini, Zakaria? Hukum asalnya apa? Tidak batal wudunya. Taib. Wa ma ruwiya 'an Ahmad fi hadza yuhmalu 'alal istihbabi dunal ijab. Dan apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam masalah ini dibawa pada perintah yang sifatnya istihbab, yaitu disunnahkan tanpa ada penetapan wajibnya. Walaupun untuk menetapkan sunnah ini pun kita butuh dalil, butuh dalil untuk menyatakan setiap sehabis mandikan jenazah kemudian seseorang berwudu. Ini kita pun butuh dalil dan kita tidak mendapati dalil, wallahu taala alam. Qala wa qad ja'al amru bil ghusli min taghsilil mayyit fi hadits Abi Hurairah marfu'an man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Dan telah datang perintah untuk mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Dalam hadis Abi Hurairah secara marfu', siapa saja yang memandikan jenazah maka mandilah, dan siapa saja yang memikul jenazah maka berwudulah. Hadits akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Abu Dawud hadza mansukh. Wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis dzakara al-Baihaqi lahu turuqan wa dha'afaha. Hadits ini memang dhaif ya kawan. Walaupun masyhur man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Thumma qala wa sayanahu mauquf wa qala al-Bukhari al-ashbah mauquf wa qala Ali ibn al-Madini wa Ahmad la yasihhu fil babi syai'. Dan ini dipegang Imam Ahmad dan Ali ibn al-Madini, guru Imam Bukhari, mengatakan tidak ada yang sahih dalam bab ini satu hadis pun, yaitu terkait perintah untuk mandi setelah memandikan jenazah. Tidak ada yang sahih, sehingga tetap berada pada hukum asal, yaitu apa? Wudunya tidak batal. Poin yang ke-8, wariddah dan murtad. Adapun riddah wahiyya tahbitul a'mala kullaha. Dan riddah itu menghapuskan, membatalkan semua amalan secara keseluruhan. Sehingga apa? Ya wudunya juga jelas batal. Kalau seandainya setelah murtad mau masuk Islam lagi, maka apa? Tadinya belum kentut misalnya, dia wudu sekarang, wudu untuk sholat, sholat asar. Setelah sholat asar ketemu orang dikasih apa? 10 juta, yuk ikut saya masuk agama Nasrani. Aisyah kita lah, nggak apa-apa, dapat 10 juta. Saya masuk Kristen. Setelah masuk Kristen, sampai maghrib ternyata apa? Jadi kasih 10 juta, tidak dikasih. Menyesal, saya ditipu. Hanya pengen masuk Islam lagi. Pengen masuk Islam lagi, belum kentut. Tadi masih belum kentut. Wudunya batal enggak? Batal enggak, Akmal? Dia belum kentut. Belum kencing, belum apa-apa pokoknya. Tapi dia telah murtad, telah keluar dari Islam. Wudunya batal enggak? Batal. Jelas wudunya batal. Kenapa? Dengan murtad tersebut, walaupun cuma beberapa jam saat itu. Taib, maka wudunya batal dan semua amalan dia batal dengan sebab murtad. Allahul musta'an. Terjadi khilaf panjang ikhwan, apakah setelah taubatnya amalan yang dulu bisa kembali? Ini pembahasannya dalam pembahasan akidah. Tapi yang jelas wudunya batal. Dia kalau mau sholat maghrib berarti wajib
berwudu. Dan juga nanti akan kita ketahui kalau seorang mau masuk Islam juga wajib mandi. Jadi mandi baru masuk Islam lagi, bertobat, kemudian baru sholat. Qala wariddatu 'anil islami wa hiya tahbitul a'mal asy-syar'iyyah kullaha wa minha al-wudu. Dan kemurtadan dari Islam itu menghapuskan atau membatalkan amalan-amalan syariat secara keseluruhan, di antaranya wudu. Liqaulihi ta'ala wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh. Siapa saja yang kufur terhadap keimanan, maka sungguh amalan-amalannya terbatalkan, terhapus semuanya, wal iyadu billah. Taib. Kemudian di sini Syekh menyebutkan dalil-dalil yang disebut untuk pembahasan depan. Terkait keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Al-ghaid dalil untuk Untuk buang air besar membatalkan wudu. Aulamastumun nisa, akhwani fillah, di sini dalil Imam Sa'di dalam masalah menyentuh wanita dengan syahwat, tapi yang rajih makna lamastumun nisa adalah jima'. Sedangkan menyentuh selain jima' tidak membatalkan wudu. Wasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i min luhumil ibil faqala na'am, rawahu Muslim. Ini dalil untuk masalah wudu dengan sebab makan daging unta. Makan daging unta membatalkan wudu. Faqala fil khuffain walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang khuffain yang seorang mengusapnya ketika wudu. Taib, boleh seorang mengusap khufnya dalam wudu kalau hadatsnya berupa hadats asghar karena sebab buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Ini dalil untuk batalnya wudu dengan sebab tidur. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahu. Hadza juz'un min hadits Sufwan ibn Asal wa qad taqaddama takhrijuhu fil kalam 'ala al-masyi 'ala al-khuffain. Dan telah lewat takhrij untuk hadis Sufwan ibn Asal ini. Kemudian akhwan, masuk dalam pembatal wudu adalah semua hal-hal yang mewajibkan mandi. Semua perkara yang mewajibkan mandi, maka itu membatalkan wudu. Junub, haid, nifas, itu membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala terkait nawaqidul wudu. Insyaallah kita simpulkan pada pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang rajih dari poin-poin yang beliau sebutkan tersebut untuk diingat, untuk perhatikan dulu dari pembahasan tadi. Naktabi bihadza, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.